itu adalah orang bodoh dan Wahabi itu bodoh. Betul. Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita masih menyoroti ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa yang tidak layak disampaikan oleh seorang yang bergelar kiai gitu ya. Jadi saya sangat prihatin sebetulnya. Banyak hal yang disampaikan yang tidak pantas ya, yaitu dari lisannya yang kita sebut banyak disebut atau menyebut dirinya sebagai Kiai Idrus Ramli ya. Kali ini beliau sampaikan bahwa Wahabi itu sebagai orang yang bodoh gitu ya. Jadi saya heran ya, bahasa-bahasa yang semacam ini masih sering disampaikan gitu ya. Saya ini kok merasa ya agak pintar lah ya, tidak bodoh-bodoh amat gitu ya, dibanding sebelumnya gitu ya. Saya merasa sebelumnya kok bodoh amat saya gitu ya. Jadi setelah saya mengikuti banyak kajian-kajian orang-orang yang kita sebut Wahabi itu, kok malah saya terbuka gitu ya. Pikiran saya itu kok malah ya agak pintar gitu loh. Jadi kenapa? Ini salah satu hal sekarang yang kita coba bahas itu, ustadz-ustadz yang kita sebut Wahabi itu kan ternyata sekarang ini banyak memberikan informasi kepada kita tentang hadis-hadis yang palsu ya, doib dan banyak yang palsu, dan itu selama ini kita dengar indah dan kita anggap sebagai hadis gitu ya, sebagai ungkapan yang keluar dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata tidak seperti itu. Contohnya misalnya biasanya kalau mendekati bulan Ramadan itu banyak beredar SMS atau WA yang berbunyi begini: barang siapa memberitahukan berita satu safar kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Nah ini ternyata kan tidak ada asalnya ini ya, hadis ini palsu gitu ya. Oh ternyata kalau palsu gini ya nggak bisa kita pakai gitu ya. Sehingga kita malah mikir gitu ya, kita nggak boleh bodoh, kita nggak boleh dibodohi dengan hadis-hadis yang palsu. Walaupun kata-katanya mungkin bagus gitu ya. Kita menyampaikan satu safar kepada yang lain ya itu sah-sah saja ya. Ya insya Allah ada pahalanya gitu loh. Tapi kan kelirunya itu ya, jangan kita berpikir bahwa itu dari Rasulullah, kan begitu. Lalu barang siapa memberitahukan berita Arafah misalnya, sama kepada yang lain, maka haram api neraka baginya gitu. Barang siapa memberitahukan satu Dzulhijjah kepada yang lain, maka haram api neraka baginya gitu. Lalu barang siapa yang memberitahukan berita bulan Sya'ban ya kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Barang siapa yang memberitahukan satu Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Ini kan banyak beredar. Dan itu disampaikan oleh kita yang nggak berpikir. Justru kita yang bodoh ini mengikuti hadis-hadis yang palsu ya. Ternyata itu palsu ya, maudhu ternyata kan. Dan itu yang menyampaikan kan juga dari ustadz-ustadz yang kita sebut Wahabi itu kan. Dan selama ini kita menganggap itu benar gitu loh. Yang lain lagi misalnya Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, lalu ujungnya apa? Itqum minan nar kan. Jadi pembebasan dari api neraka gitu ya di ujungnya. Nah ini kan kita disuruh berpikir nih, kalau ternyata itu kan hadis palsu, tapi itu masih didengungkan kan. Oleh kita kan masih didengungkan. Itu mulai saya kecil ya, sampai sekarang itu masih didengungkan itu. Jadi awalnya itu rahmat ya, pertengahannya itu maghfirah ya, akhirnya itu ujungnya dari bulan Ramadan itu itqum minan nar, kan selalu disampaikan itu. Dan ternyata hadisnya kan palsu. Jadi seindah apapun, kalau itu bukan dari Rasulullah, kan tidak boleh kita menyandarkan itu kepada Rasulullah. Ya, makanya kita berpikir jangan jadi orang bodoh. Berarti kalau mengikuti hadis-hadis palsu ini orang pintar apa orang bodoh? Kira-kira Idrus Ramli ini akan jawab apa ini? Ya, yang selama ini dipegang teguh ya, hadis-hadis seperti ini gitu loh. Termasuk saya sendiri juga memegang teguh hadis-hadis seperti ini. Ini
dari Rasulullah gitu kan. Karena ajarannya kan, pelajaran kita ini kan dapatnya itu dari Rasulullah. Padahal ternyata ustadz-ustadz sekarang ini yang kebanyakan kita sebut Wahabi itu menyampaikannya ini hadis palsu. Nah, kita selama ini kan bodoh berarti. Kita selama ini kan mengikuti hadis ini terus. Berarti yang bodoh siapa sebenarnya gitu loh. Ustadz Wahabi ini ataukah kalangannya Bang Idrus Ramli yang mengakui hadis-hadis yang seperti ini dan disampaikan setiap ceramah-ceramah di bulan Ramadan gitu loh. Lalu yang lain lagi misalnya, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini kalau kata-kata motivasi itu indah ya. Kita ini kalau sudah lapar baru makan gitu ya. Masuk sih kenyang kok makan gitu kan. Kan orang rakus gitu ya. Ya kalau anu juga jangan sampai makan ini kekenyangan gitu. Kalau untuk motivasi sih bagus gitu loh. Tapi kalau itu ternyata disandarkan oleh Rasulullah, Rasulullah menyampaikan bahwa makanlah saat kamu lapar dan berhentilah sebelum kenyang gitu ya. Ini nisbatkan kepada Rasulullah yang menyampaikan. Ternyata kan tidak begitu. Karena kita ini kan bodoh selama ini. Saya nggak tahu kita ini dibodohi atau memang bodoh gitu loh. Karena mengikuti hadis-hadis yang palsu. Ya. Kalau dulu Bang Idrus Ramli menyampaikan ini saya nggak tahu kita ini dibodohi atau kita ini memang bodoh gitu loh. Kita tidak tahu hadis-hadis yang palsu gitu loh. Ya. Padahal kan ulama-ulama kita tentunya kan tahu bagaimana sih melihat hadis palsu dan hadis sahih gitu kan. Itu kan bisa dilihat dari pelajarannya dari sanadnya dan matanya gitu loh. Jadi sanad dan matanya kan harus sama-sama benar, dua-duanya benar, matanya benar, sanadnya benar gitu ya. Nah, ternyata harusnya kita mengikuti matan dan sanad untuk melihat hadis ini benar apa tidak. Nah, itu mestinya kalau kita mengikuti matan dan sanad, kita menjadi orang pinter. Kalau kita hanya mengambil hadis begitu saja tanpa tahu sanad dan matan, berarti kan kita bodoh gitu loh, kita nggak pinter gitu loh. Jadi yang pinter siapa sebenarnya gitu ya? Orang-orang Wahabi itu atau kalangannya Bang Idrus Ramli yang banyak memakai hadis palsu dan itu dibiarkan berkembang begitu saja. Mestinya kan dikoreksi. Kalau yang palsu dikatakan palsu. Kalau itu hanya kata-kata mutiara yang baik ya kita sampaikan itu bukan dari Rasulullah, tapi itu dari kata-kata mutiara misalnya gitu ya. Lalu yang lain lagi misalnya anadofatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Ternyata ini juga tidak dari Rasulullah gitu loh. Ya. Jadi kita diminta untuk pintar sebetulnya beragama ini ya. Jadi sekali lagi keliru besar kalau Bang Idrus Ramli ini menyampaikan bahwa orang Wahabi itu bodoh-bodoh. Ternyata enggak. Yang menemukan hadis-hadis palsu itu mayoritas juga orang-orang yang kita sebut oleh kita ini Wahabi. Mereka lah yang menyampaikan ke kita hadis-hadis yang selama ini kita yakini sebagai dari Rasulullah ternyata palsu. Kan begitu. Dan ancamannya Rasulullah kan jelas. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ini sabda Rasulullah, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Nah, walaupun kelihatannya kata-katanya benar, tapi itu bukan dari Rasulullah, lalu kita sampaikan itu dari Rasulullah, maka apa? Siapkanlah tempatnya di neraka. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih ini. Ya. Jadi kita tidak boleh berdusta, walaupun kata-katanya bagus, jangan disandarkan kepada Rasulullah. Jadi itulah, maka kita harus pinter, ya, bukan bodoh gitu loh. Jadi Ustadz Wahabi itu kok kayaknya pinter-pinter kok ya. Jadi tidak bodoh seperti katanya Idrus Ramli ini. Ya. Lalu yang lain lagi ada berpuasalah kalian akan sehat. Maaf. Bisa jadi memang kita ini berpuasa bisa jadi sehat gitu ya. Tapi kalau ada orang sakit terus berpuasa kan juga bisa jadi tambah sakit gitu ya. Bisa jadi gitu loh. Tapi bisa juga memang berpuasa ini kalau kita bisa puasa seperti puasa Daud misalnya atau puasa Senin Kemis itu bisa jadi tubuh kita menjadi lebih sehat karena puasa itu kan juga bisa menghilangkan toksin-toksin ya di tubuh kita misalnya. Itu kan penjelasan ilmiahnya gitu loh. Tapi kalau menyandarkan bahwa berpuasalah maka kalian akan sehat itu yang seolah-olah disandarkan pada sabda Rasulullah ini kan salah ya walaupun kata-katanya bisa jadi sebagai motivasi yang benar gitu loh ya. Lalu tidurnya orang puasa itu ibadah, diamnya itu tasbih, doanya mustajab, amalannya diterima. Nah itu kan juga konon hadisnya juga hadis palsu gitu loh ya. Lalu juga di Ramadan selalu ada kita kan juga diajari ini seolah-olah doanya dari Rasulullah. Doa apa itu? Doa untuk berbuka ya.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kan bagus ya. Kalau untuk doa sih tidak apa-apa, tidak masalah kita berdoa seperti itu, karena doa kan bebas. Tapi yang salah apa? Kita menyatakan bahwa itu doa dari Rasulullah. Itu loh. Padahal doa yang sebenarnya yang dalilnya itu Hasan katanya ya. Ada yang menyampaikan dalilnya Hasan itu kan yang bunyinya itu dhahabatu ma'u wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Itu kan yang yang hadisnya benar gitu loh. Ada hadisnya itu walaupun belum derajat sahih derajatnya Hasan, tapi itu kan lebih benar, tidak hadis palsu gitu loh. Ya. Jadi inilah hal-hal yang harusnya Bang Idrus Ramli tidak hanya berceloteh mengatakan Wahabi begini, Wahabi begitu, bahkan Wahabi bodoh, Wahabi bodoh, Wahabi bodoh. Itu diulang-ulang. Sekali lagi itu diulang-ulang. Saya kok merasa pinter itu dari Ustadz Wahabi itu ya. Sekali lagi, saya kok merasa rodok pinter, agak lumayan lah. Bertambahlah ilmu saya gitu ya. Dengan memahami, oh ternyata itu hadis-hadis palsu toh. Ternyata itu hadis-hadis yang tidak dari Rasulullah ya. Itu loh, ternyata saya tahu kan dari siapa? Ya orang-orang Wahabi itu. Ya, yang selama ini mulai kecil sampai saya ya tua begini, itu tahunya hadis itu sahih, ya, tahunya itu dari Rasulullah. Ternyata kan tidak, kan berbahaya ternyata. Ya, kalau kita menyandarkan hadis-hadis palsu itu ya sebagai ucapan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, siapapun panjenengan dan saya. Mari kita bertambah pintar, dan bertambah pintar. Tidak menjadi orang-orang yang bodoh, minimal dalam melihat hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang palsu. Mengamalkan hadis-hadis yang sahih dan tidak mengamalkan hadis-hadis yang palsu. Semoga kita semua menjadi orang pintar, tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Dan tentunya orang-orang yang pintar itu mengikuti tuntunan Rasulullah sebagai tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu kita diminta untuk ke Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat dan saya senantiasa berdoa semoga saya dan panjenengan semua dikumpulkan Allah bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW untuk dirahmati dan diridhoi masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.